Coba bayangin dunia tanpa kipas angin. Kalau salah satu di antara kalian adalah orang Eropa generasi 1700-an, kalian pasti ingat kipas ini. Kalau kalian remaja Jepang abad 17, kalian pasti pernah melakukan ini. Kalau kalian remaja sekitar sini, kalian pasti pernah lihat barang ini yang biasa dipakai buat ngipasin badan, kompor tungku, sampai daging kambing. Orang zaman dulu mah aneh ya, masa daging kambing dikipasin? Sejak zaman dulu, kalau kegerahan, ternyata orang-orang emang secara otomatis kipas-kipas. Kipas paling tua tercatat ditemukan 500 tahun sebelum Masehi. Kipas itu terbuat dari bambu atau daun dan dipakai orang zaman dulu buat mengalirkan udara di dalam ruangan. Eits, tapi sebetulnya sejak kapan sih mayoritas manusia kemudian kehilangan skill ngipas-ngipas? Dan perkembangan apa yang terjadi di dunia kipas mengipas? Inilah dia, kipas angin elektrik, the game changer, and it's wow, wow. Mungkin Thomas Edison emang berjasa bikin banyak orang memahami soal kelistrikan, dan William Sturgeon nemu elektromagnet yang kemudian mengarahkannya buat bikin motor listrik. Tapi nih, buat orang kegerahan, dunia harus berterima kasih kepada Squealer Wheeler. Dia berhasil menggabungkan pemahaman listrik, motor, dan pengalaman orang-orang kegerahan buat bikin kipas angin listrik pertama di dunia. Nah, gini ceritanya. Dulu ada orang, namanya Dr. Wheeler. Dia insinyur asal Amerika. Dia nemu kipas angin elektrik pada 1882. Kipas angin elektrik buatannya terdiri dari dua bilah. Sebagai orang yang bernama Will, rupanya dia emang suka yang muter-muter. Akibat penemuannya, dia dijuluki sebagai The Next Edison. Penemuan Wheeler kemudian menginspirasi orang lain, namanya Philip H. Dill. Philip ini akhirnya bikin kipas angin elektrik yang pakai baling-baling. Itu loh, kipas angin yang biasanya di langit-langit ruang tamu orang kaya, bentuknya kayak baling-baling helikopter dan ada lampunya. Kita lanjut ya. Di tahun 1926, General Electric memperbaiki mekanisme baling-baling dengan cara bikin baling-balingnya overlap. Cara itu bikin kipas angin jadi nggak berisik. Desain kipas General Electric ini kemudian banyak menjadi cetak biru untuk struktur kipas angin yang lebih nggak berisik. Soalnya konon nih, dulu kipas angin tuh suaranya lebih keras daripada orang ngorok. Dengan tumbuhnya industri kipas angin ini, beragam cara pun dilakukan oleh para insinyur untuk menyempurnakan aliran udara. Mulai dari mengutak-atik ukuran dan jumlah baling-baling, hingga kemudian muncul concern keselamatan. Mereka pun mulai memasang tutup kipas yang bulat tuh, yang susah banget dibersihin. Nah, setelah itu muncul kipas-kipas kecil yang fungsinya sebagai ventilator buat memperbaiki kualitas gerak udara di dalam rumah. Pada zaman ini, kipas angin masuk kategori barang mewah dan kebanyakan produk yang muncul lebih mengutamakan kemewahan ketimbang fungsi dan kenyamanan. Ada-ada saja ya dunia sebelum Perang Dunia Kedua. Penemuan kipas angin elektrik kemudian menginspirasi teknologi lain. Salah duanya adalah AC dan ducted fan. AC pertama dibikin pada 1902 oleh Carrier yang terinspirasi dari penemuan Wheeler. Ia menggabungkan konsep putaran kipas angin elektrik dengan teknik evaporasi udara yang sebetulnya sudah berkembang sejak era Romawi. AC bikinan Carrier yang awalnya hanya untuk mendinginkan kertas, lambat laun jadi populer. Pada 1940, sebuah pabrikan mobil asal Inggris bernama Packard pun membuat mobil pertama yang ber-AC. Konsep kipas angin elektrik ternyata juga mempengaruhi perkembangan teknologi aerodinamika lewat penemuan ducted fans. Salah satu yang pertama kali memproduksinya adalah Rolls-Royce pada 1920. Ducted fans berfungsi memungkinkan pesawat untuk terbang dan landing secara vertikal, istilahnya VTOL. Alat ini bisa kita jumpai pada jet-jet modern yang membuat industri penerbangan jauh lebih maju. Keberadaan kipas angin elektrik ternyata juga berpengaruh positif pada kesehatan loh. Sebuah studi yang terbit di Journal of American Medical Association pada 2015 lalu menemukan bahwa kipas listrik mencegah peningkatan terkait panas di jantung dan suhu inti hingga sekitar 80% kelembapan relatif 97 derajat Fahrenheit dan 50% kelembapan relatif pada 108 derajat Fahrenheit. Hal itu membantah asumsi selama ini bahwa kipas angin cuma bikin masuk angin. Kira-kira nih, setelah kerusakan lingkungan yang diperparah akibat penggunaan AC dan produksi listrik,
20 tahun yang akan datang, apalagi ya solusi yang ditawarkan umat manusia buat orang-orang yang kegerahan?